Karena saya jurusan hukum pidana Islam, saya akan memperhasilkan apa itu COVID-19. COVID-19 itu virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan penyakit karena infeksi virus disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kemudian Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Hasil analisis filogenetik menunjukkan bahwa coronavirus masuk ke dalam subgenus yang sama dengan coronavirus yang menyebabkan wabah Severe Acute Respiratory Illness atau disebut dengan SARS pada tahun 2002 hingga tahun 2004 silam, yaitu tuberkulovirus. Virus ini dapat menyerang siapa saja, termasuk lansia atau orang-orang yang lanjut usia, anak-anak, orang dewasa maupun bayi, termasuk juga orang-orang yang hamil dan orang-orang yang menyusui. Infeksi virus corona disebut COVID-19 atau Coronavirus Disease 19 ditemukan Cina pada akhir Desember 2019 lalu. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan saja. Penyebarannya melalui kontak fisik, yakni hidung, mulut, mata, dan berkembang di paru-paru. Diameter virus ini diperkirakan mencapai 125 nanometer atau setara dengan 0,125 mikrometer. Coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Dengan struktur membentuk seperti kubus, coronavirus bersifat sensitif terhadap panas dan dapat dinonaktifkan dengan disinfektan. Karena sangat cepatnya penyebaran virus corona, maka beberapa negara menerapkan sistem lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona. Nah, lalu bagaimana dengan negara kita, tepatnya Indonesia? Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang disebut PSBB untuk mengatasi sebuah virus corona. Akan tetapi Indonesia ini banyak yang tidak mematuhi peraturan PSBB. Contohnya misalnya seperti banyak berkumpul-kumpul, banyak tidak menjaga jarak, dan tidak pernah mematuhi secara peraturan PSBB dari pemerintah yang dilakukan. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Virus corona yang menyebabkan COVID-19 bisa menyerang siapa saja. Menurut data yang dirilis oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 22 Juli 2020 adalah 89.869 orang, dengan jumlah kematian 4.320 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Tingkat kematian atau case fatality rate yang diakibatkan oleh COVID-19 adalah sekitar 40,8%. Sedangkan usia yang rentan terkena COVID-19 adalah lansia. Lansia lebih rentan terkena dibandingkan dengan usia-usia lainnya. Sedangkan untuk dari jenis kelamin laki-laki lebih banyak terkena daripada jenis kelamin perempuan, yaitu sekitar 59,7%. Sedangkan untuk yang wanita sisanya yaitu 40,3%.
Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi pernapasan. Pada sebagian kasus, virus ini menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti pneumonia, MERS-CoV, dan SARS-CoV. Ada dugaan sementara bahwa COVID-19 ini awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun kemudian diketahui bahwa COVID-19 ini juga ditularkan dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara. Tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang berasal dari para penderita COVID-19 saat mereka bersin dan batuk. Yang kedua, tidak mencuci tangan saat memegang mata, hidung, serta mulut saat beraktivitas di luar, dan memegang benda-benda yang berpotensi menyebarkan COVID-19. Yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga jarak saat berada di luar dengan orang-orang yang berpotensi menyebarkan COVID-19. Corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan lebih fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu seperti perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah misalnya. Karena menular, virus corona juga beresiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu, para tenaga medis dan orang-orang yang memiliki kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri atau APD. Gejala awal terinfeksi virus corona atau COVID-19 yaitu dapat menyerupai seperti gejala flu, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, penderita tersebut dapat sembuh atau memberatkan. Bagi penderita dengan gejala yang berat, dapat menyerupai seperti demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Namun, gejala-gejala tersebut dapat muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona atau COVID-19. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu 1. Demam atau suhu tubuh di atas 38 derajat, yang kedua batuk kering, dan yang ketiga sesak napas. Gejala lain juga bisa muncul terhadap infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu pertama diare, kedua sakit kepala, ketiga konjungtivitis, keempat hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau, dan kelima ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 yang telah kami sebutkan tadi pada umumnya muncul dalam kurun waktu 2 hari atau 2 minggu setelah si penderita COVID-19 terpapar virus corona. Nah, selanjutnya untuk teman-teman semua yang merasa bahwa gejala yang telah kami sebutkan tadi ada pada diri teman-teman semua, silahkan segera menghubungi petugas kesehatan ataupun pihak rumah sakit untuk segera mendapat pertolongan. Pengobatan virus COVID-19. Belum ada obat yang benar-benar efektif untuk mencegah virus corona atau COVID-19 ini. Pilihan pengobatan akan disesuaikan dengan kondisi pasien dan tingkat keparahannya. Beberapa pasien dengan gejala yang ringan atau tanpa dengan gejala akan disarankan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing sambil menjalankan pelaksanaan pencegahan infeksi virus corona atau COVID-19 ini. Pencegahan COVID-19, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan agar tidak terinfeksi virus corona. Yang pertama itu mencuci tangan dengan benar, yang kedua itu adalah mencuci tangan dengan air mengalir serta sabun selama 20 detik. Yang ketiga, menggunakan masker. Nah, menggunakan masker ini walaupun tidak sepenuhnya efektif untuk mencegah paparan kuman, namun penggunaan masker ini tetap bisa untuk menurunkan resiko penyebaran penyakit dan infeksi. Nah, termasuk penyakit
infeksi virus corona. Dan yang keempat, menjaga daya tahan tubuh. Nah, untuk menjaga daya tahan tubuh dan meningkatkannya, disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan jangan lupa untuk berolahraga yang teratur. 5. Menerapkan physical distancing dan isolasi mandiri. 6. Membersihkan rumah dan melakukan disinfeksi secara rutin. Ketujuh, mengurangi kontak fisik secara langsung dengan orang-orang. Kedelapan, usahakan untuk tidak keluar rumah dan apabila dalam keadaan penting diwajibkan untuk memakai masker dan senantiasa membawa hand sanitizer. Langkah pencegahan COVID yang ke-9 yaitu memasak daging dan telur hingga matang. Lalu yang ke-10, tidak memegang mata, hidung, dan mulut ketika tangan sedang kotor atau sedang berada di tempat umum. Selanjutnya, tidak keluar rumah jika tidak berkepentingan mendesak dan cuci dengan sabun atau semprotkan cairan disinfektan ke barang-barang yang digunakan dan dibawa dari luar rumah. Pencegahan COVID-19 menurut perspektif Islam itu ada dua. Yang pertama, hindari makanan dan minuman yang haram dan tidak jelas statusnya ataupun kehalalannya. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat dikatakan, "Hai manusia, makanlah apa yang ada di bumi, yang baik lagi halal. Dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Dan yang kedua, selalu menjaga wudhu. Dengan berwudhu membuat kita semakin sering membasuh kedua tangan kita agar terhindar dari penyakit, kuman, virus, ataupun COVID-19. COVID-19 menurut perspektif Islam, ketika bersin hendaklah menunduk dan menutup mulut. Hal ini dapat mencegah penyebaran virus atau penyakit terhadap orang-orang yang di sekeliling kita. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu berdoa dimanapun berada agar dapat dijauhkan dari segala wabah penyakit dan kemaksiatan serta mara bahaya.